Bos-bos, sukses menjadi artis rasanya tak cukup bagi seorang Aldi Taher. Di sela-sela kesibukannya, Doi masih bisa berbisnis kuliner loh bos. Yap, belum lama ini Doi buka resto burger di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Doi berharap banget kalau Aldi's Burger, usaha kuliner barunya ini bakal cepet dulang cuan, terlebih di momen Ramadan ini. Halo bos, saya Aldi Taher, nih lagi ada di Aldi's Taher, Geleger Burger. Jangan lupa mampir ya, cobain rasanya Aldi's Burger yang rotinya lembut dan juga dagingnya juicy, oke? Penasaran? Tetap di cuan bos. Bos, usaha kuliner terbaru milik Aldi Taher ini mendadak jadi perbincangan di media sosial. Baru buka hitungan hari saja sudah menarik perhatian warganet dan food vlogger tanah air. Sejumlah konten ulasan produk burger di restonya ini viral, bahkan tembus jutaan penonton loh bos. Nah, yang belum banyak orang tahu, sebenarnya bisnis kuliner ini bukan pertama yang Doi jalani. Beberapa tahun lalu, Aldi pernah jualan mie ayam loh bos. Kalau sekarang beralih jadi jualan burger. Salah satu alasan Doi sih karena restoran cepat saji bisa dengan cepat dulang cuan bos. Story-nya sih masih sama ya, BU ya. Karena kan ya anak 4, menjemput rezeki buat anak istri yang halal berkah gitu. Dan alhamdulillah dapat apresiasi yang luar biasa. Kita baru kurang lebih tuh buka seminggu lebih ya. Tuh banyak respon dari vlogger, terus juga konsumen juga alhamdulillah rame, pembeli online sama datang langsung. Biasanya juga mau ngajak sahabat saya nih, ajak ngobrol yuk. Nah nih, gimana bro? Aldi's Burger bro, rasanya bro? Gurih-gurih nyoy? Yoi bang, gurih bang. Ah mantap. Aldi Taher nggak nyangka kalau respon masyarakat terhadap resto burgernya ini sangat besar. Dari awal buka sampai sekarang, pembeli datang silih berganti loh bos. Iya, namanya juga artis papan atas yang jualan. Yang datang gak cuma beli, tapi sekalian ketemu idola mereka pastinya dong. Kalau begini, harus ada yang dikorbankan gak sih bos Aldi? Atau aktivitas manggung dan bisnis bisa berjalan beriringan? Usaha kuliner itu kan memang harus tetap kita pantau ya. Nah Aldi kan kalau nyanyi masih nih, terus syuting sinetron, syuting host makan receh juga itu kan masih kan. Jadi tetap datang, terus kita lihat kualitas rotinya, dagingnya, sama rasanya itu harus benar-benar terjaga gitu. Jadi Aldi ada juga sahabat Bang Rizal namanya yang selalu mengontrol rasa gitu. Bos, kalau nggak unik tanpa sensasi, bukan Aldi Taher namanya ya. Kali ini, Doi buktikan dengan produk bisnisnya, burger yang super besar alias jumbo. Kita ada 3 menu. Ada menu yang besar, lebih besar, dan sangat besar. Jadi ada 3, itu Brother, Big Brother, sama Geleger. Nah yang Brother ini rotinya lumayan gede ya, dagingnya gede, terus juga Big Brother itu lebih besar. Nah, Geleger Burger ini bisa berempat. Geleger itu adalah burger terbesar di muka bumi. Widih, Doi berani klaim ini burger terbesar di muka bumi loh bos. Burger sebesar ini harganya Rp65.000. Sementara untuk burger ukuran normal Rp24.000 saja. Konsepnya ada yang take away juga, ada yang dine in juga bisa makan di sini. Tapi kebanyakan memang mereka take away dan bahkan pembelian online-nya juga tinggi alhamdulillah. Dine in konsepnya kita konsep kayak warung burger lah. Di luar negeri kan tuh kayaknya bentuknya kan unik kan, terus juga simple. Sebagai produk bisnis, burger tergolong lebih praktis karena pembuatannya relatif simpel. Dari panaskan roti, panggang daging hingga olesan bumbu nggak perlu persiapan rumit, beda dengan produk kuliner lainnya. Sementara dari segi modal juga efisien bos. Sebagai artis papan atas, usaha kulinernya ini jelas menyedot perhatian banyak konten kreator. Dan ini jelas Aldi manfaatkan untuk marketingnya bos.
Review menarik dari para vlogger dan influencer secara tidak langsung punya peran penting buat menarik pelanggan. Dan alhamdulillah banyak vlogger-vlogger ya, food influencer tuh yang datang nge-review, ngeliput. Bang, kemarin tuh ada Kak Farida Nurhan, ada anak kuliner tuh mereka bahkan ya luar biasa ya. Itu FYP banyak juga yang komen, Kak burgernya enak gitu, rotinya lembut, dan banyak yang balik lagi. Ibu-ibu sama anaknya satu keluarga gitu. Market Aldi's Burger pun terbentuk dengan sendirinya. Dengan mengusung burger jumbo yang bisa dimakan barengan, Market Family pun jadi sasaran yang tepat di bisnisnya ini, Bos. Nah, sekarang waktunya bocorin cuannya nih. Berapa sih, Bos Aldi? Alhamdulillah waktu buka kemarin kita udah sampai 100 porsi ya, terus meningkat nih. Masyarakat juga suka banget apresiasi. Mereka bilang, Bang nih burgernya enak Bang, rotinya lembut, dagingnya. Itu banyak komen-komen di IG, TikTok kan. Terus juga alhamdulillah terus meningkat itu penjualan. Kalau sehari laku ratusan burger, omset yang didapat bisa jutaan rupiah per hari, Bos. Kalau sebulan, widih, bisa-bisa honor syutingnya kalah nih, Bos. Belajar dari Bos Aldi, kalau kebutuhan hidup nggak bisa dihindari, dan cara untuk menghadapinya dengan putar otak cari cuan halal dari berbisnis. Mau apapun bisnisnya, yang penting bisa kasih produk yang beda, harga yang ramah di kantong, dan rasa yang juara, Bos. Oke, untuk teman-teman yang mau mulai usaha, yang pasti dimulai dengan bismillah ya. Dan juga kita ikhtiar, ya kita mau usaha UMKM, apapun itu. Pokoknya terus semangat, apalagi pemirsa yang mau buka bisnis kuliner, tetap jaga kualitas rasa, ya terus juga servis, ya pelayanan, insya Allah laris manis semuanya. Semangat selalu untuk teman-teman yang mau berusaha. Salam cuan, Bos! Bos-bos, Ramadan selalu jadi momentum besar bagi pelaku usaha. Tak terkecuali di bisnis camilan. Di tengah meningkatnya permintaan dan persaingan, kuncinya nggak sekedar ikut rame aja, Bos, tapi punya strategi yang jelas dan terarah. Saat orang mencari takjil untuk makanan berbuka atau makanan instan untuk sahur, disinilah peluang cuan terbuka. Dari sebuah gudang di Tangerang, lahir ribuan paket snack yang sudah dikirim ke seluruh Indonesia. Halo bos, saya Rusdi Eksana, owner dari Gudang Snack Tangerang yang menjual berbagai macam snack dan makanan instan dari mulai bakso, dimsum, dan snack-snack lainnya yang sudah terjual ke seluruh Indonesia. Penasaran? Saksikan di Cuan Bos! Bos, bulan puasa, pola belanja orang berubah. Orang mau yang praktis, mudah disajikan, dan bisa dinikmati bersama. Di gudang ini, produk yang paling dicari adalah makanan instan dan siap saji. Kalau di bulan puasa tahun ini, trafficnya setiap bulan puasa pasti naik ya. Tapi untuk tren di tahun ini itu ada di bakso keju, sama dimsum keju, dan bakso aci. Itu untuk snacknya itu di baby crab yang untuk naiknya. Artinya sederhana, Bos. Produk praktis dan terjangkau selalu punya pasar. Bakso dan dimsum keju laris untuk menu berbuka dan sahur. Sedangkan baby crab jadi teman santai setelah tarawih. Variasi produk inilah yang membuat penjualan terus berputar. Dari online shopnya aja kita bisa tembus di 12.000 paket gitu kan. Kita sanggup untuk 12.000 paket, cuman kalau lagi event kayak 11, 22 itu kita bisa tembus di 50 ribuan paket sehari. Jadi kita kadang ada sistem PO sampai 7 hari karena itu kita ngejar itu. Karena kan per hari kita baru sanggup ngelesain di 12 sampai 15 ribu.
12-50 ribu paket bukan angka yang sedikit loh bos. Dengan harga mulai dari 5.000 di baby crab sampai 35.000 di bakso keju, potensi omsetnya bisa berlipat ganda. Rusdi bisa memutar uang ratusan juta hingga miliaran rupiah saat Ramadan. Kalau lihat gudang Rusdi saat ini, mungkin yang terbayang adalah modal besar dan tim besar. Tapi, percaya nggak percaya, usaha ini lahir dari keadaan yang mepet loh. Awal idenya itu kepepet ya, karena saya dengan istri waktu itu sama-sama nggak kerja itu. Dan kebetulan saya juga mantan kerja driver, terus kena off di COVID, bingung nggak kerja. Terus coba-coba buat iseng bikin snack, dan pelan-pelan bareng istri kita ikut e-commerce. Nah disitulah momentum kita bisa menjalin usaha ini. Dengan modal terbatas, Rusdi memilih masuk ke marketplace, memanfaatkan momentum digital yang sedang naik. Saat produk pertama viral, momentum itu tidak disia-siakan. Awalnya saya juga cuma punya uang waktu itu cuma 3 juta, kumpul modal 6 juta nih. Untuk buat pertama kali yang kita produksi itu adalah baby crab dulu. Nah awal produksi kita itu baby crab. Saya ngegoreng baby crab, istri yang packing, sering berjalannya waktu, viral, terus kita fokusin di e-commerce gitu. Terus berkembang sampai saat ini. Bagi Rusdi, bisnis nggak hanya soal untung bos. Sejak awal ada program yang terus dijalankan. Memang dari dulu, dari awal usaha kita udah nerapin itu. Dan itu sudah berjalan ya hampir 6 tahun ini, Jumat Berkah. Kalau untuk sekarang ini, Jumat pertama kita ada namanya bantu posyandu gitu kan. Untuk posyandu terdekat di sini kita bantu, kita juga membantu program pemerintah yang stunting. Terus untuk Jumat kedua kita bagi-bagi untuk warga sekitar, itu bagi-bagi sembako gitu kan. Terus untuk Jumat ketiga kita bagi-bagi di jalan. Jumat keempatnya kita bagi-bagi untuk karyawan. Setiap tahun pun ya alhamdulillah kita sudah mulai ada program memberangkatkan umroh untuk karyawan kita. Alhamdulillah untuk tahun ini udah ada 6 orang udah berangkat. Berbagi memang bagian dari bisnis ini. Agar bisa terus jalan, usaha harus terus tumbuh. Di dunia makanan ada satu realita, selera pasar cepat berubah. Yang viral hari ini bisa aja besok-besok sepi. Awalnya kita dari baby crab. Nah, namanya baby crab itu kan dulu ada masanya, masa viralnya ya kan. Ketika ketemu masa viralnya sudah mulai habis, nah kita berpikir nih, apalagi produk yang saat ini bisa untuk menopang lagi. Itu kita temuin bakso aci, makanan instan. Terus berkembang lagi ke seblak instan, berkembang lagi ke bikin bakso, terus sampai sekarang ada dimsum, cireng, dan lain-lain sampai di 200 produk itu. Menariknya, gudang snack tidak hanya menjual produk, tapi juga menjual sistem. Cukup punya akses internet dan kemauan jualan, bila pesanan masuk, produk bisa disiapkan dan dikirim dari pusat. Model seperti ini bisa membuat banyak orang ikut jualan, namun dengan modal yang lebih ringan. Disinilah bisnis besar memberi ruang untuk pemula. Di marketing kita sebenarnya sih otodidak, ya kan. Kita survei pasar sendiri, melihat tren pasar itu seperti apa, terus apa sih yang lagi viral gitu kan. Kita terus update gitu kan, pasar itu ini larinya kemana gitu kan. Terus produk-produk apa sih yang lagi viral, kita coba ikutin. Bos-bos, perkembangan usaha ini nggak lepas dari kemampuan membaca pasar digital. Tren dipantau, perilaku konsumen diamati, dan ketika sudah menguasai polanya, ilmu itu tidak disimpan sendiri. Tim yang awalnya bagian dari produksi, dilatih menjadi admin dan host live. Hingga saat ini, di tempat Rusdi, ada puluhan orang yang terlibat. Usaha tumbuh, lapangan kerja pun ikut terbuka, bos. Karena kita tujuannya memanfaatkan yang ada dulu nih, gitu loh. Karena kan kita juga punya tim, punya orang, jadi kita mau yang terdekat dulu. Ketika ada yang terdekat mau untuk diajarin, kenapa enggak gitu loh. Dan memang kita juga di sini usaha tujuannya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan untuk sekitar.
Di bulan Ramadan, bisnis nggak hanya soal angka dan produk yang terjual aja bos, tapi tentang niat dan manfaat yang bisa dirasakan lebih luas. Ramadan jadi momentum untuk meningkatkan penjualan dan kepedulian sesama. Nah, untuk yang baru mau mulai usaha, saya punya tip nih. Yang pertama, jangan lupa untuk siapkan mental yang baru mau usaha. Dan yang kedua, konsisten itu penting. Dan yang ketiga adalah sodako, jangan lupa. Dan yang terakhir, yang penting cuan, bos. Bos-bos, buat sebagian orang, menu gorengan itu wajib buat takjil. Risol, pastel, kroket. Deretan gorengan yang selalu jadi rebutan saat buka puasa. Sederhana, tapi bikin momen Ramadan terasa lengkap ya bos. Nah, bos, dari camilan pinggir jalan, gorengan bisa berubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Bahkan dari gang sempit sekalipun, rezekinya bisa meluas sampai ke luar negeri loh bos. Halo bos, saya Yono, pemilik Yon Risol. Saya menjual risoles, kroket, pastel, ada juga sosis Solo. Risol ini sudah kejual alhamdulillah, udah ke Singapura, ke Malaysia, malah terakhir kemarin ke Brunei Darussalam. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Siapa sangka bos, Yono, mantan supir yang tidak punya pengalaman di bidang kuliner ini, pelan-pelan membangun usaha kecilnya dari rumahnya di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Perjalanan saya awal mulanya supir pribadi gitu aja. Ya saya otodidak aja gitu. Kalau itu saya belajar sih, saya dari beli risol di orang lain gitu. Saya coba, saya bongkar bagaimana rasanya, saya cicipin gitu. Risolnya orang lain begini, nah saya mungkin akan beda gitu, biar beda bagaimana caranya gitu. Terus saya mungkin rubah atau dari tambahin susu, saya menggunakan bahannya, mungkin saya bahannya premium lah gitu. Strategi pemasarannya pun sederhana, tanpa iklan besar-besaran, tanpa gimmick konten. Saya sih dari mulut ke mulut gitu ya Mbak. Dari para pelanggan, kebanyakan sih 99% itu kebanyakan kaum ibu-ibu pelanggan saya itu. Karena mereka tuh beli, bawa pulang, nanti kasih tahu saudaranya tuh beli di tempat Yon Risol. Itu caranya saya marketingnya tuh keperkenalannya begitu Mbak. Dari ibu-ibu arisan ke tetangga, lalu ke kantor-kantor. Model promosi dari mulut ke mulut ini justru jadi kekuatan utama. Yono tidak sekedar jual risol, tapi mencari rasa yang beda. Ia menambahkan susu, memilih bahan premium, dan fokus pada kualitas agar produknya punya ciri khas. Produk andalannya, risol mayo, kroket, pastel, dan risol rogut yang justru jadi favorit pelanggan. Kata ibu-ibu lagi nih, karena saya memang pelanggannya itu dari ibu-ibu sih ya, jadi kata mereka tuh rogutnya yang katanya mantep lah gitu katanya. Ya kemungkinan sih dari adonannya ya itu, kalau ngadonan yang rogutnya itu memang kita memerlukan waktu sekitar hampir 5 jam itu. Hampir mirip kayak dodol ya. Itu tingkat kesulitannya emang di situ kalau risol, tempat Yon Risol ini, tempat saya itu. Proses rogut yang dimasak hampir 5 jam jadi nilai tambah yang tidak semua penjual lakukan. Ini bukan sekedar gorengan cepat saji bos. Ini produk yang dikerjakan dengan proses serius. Kalau untuk jaga kualitas, kalau untuk gorengan risolnya terutama ya minyak juga harus dijaga. Minyaknya harus yang bagus lah. Faktor terutama ya satu ya kebersihan itu harus dijaga juga. Terutama ya bahan-bahannya juga harus dijaga. Yang jelas itu kita harus bertahan di bahannya lah. Terutama ya kayak terigunya ya susunya juga harus ya senggangannya ya harus merek lah gitu. Dalam bisnis kuliner, kualitas adalah investasi jangka panjang. Yono menjaga minyak tetap bersih, menggunakan tepung dan susu bermerek, serta memastikan standar bahan tidak turun meski harga bersaing. Karena sekali pelanggan kecewa, mereka bisa pindah ke penjual lain.
Tapi kalau puas, mereka akan balik lagi, bahkan merekomendasikan. Dan ada satu bagian penting yang sering dianggap sepele saat membuat risoles, bos. Yap, kulitnya. Kulit risoles kalau tidak dibuat dengan takaran yang tepat bisa mudah robek, terlalu tebal atau tidak lentur. Kulit itu kalau ngadonin kulit itu terutama saya menggunakan faktor paling utama harusnya banyak telurnya. Karena dia kan teksturnya itu bisa lembut gitu, bisa gurih gitu. Terus kita harus pakai susu full cream juga harus dicampur gitu biar wangi kan gitu. Campuran telur lebih banyak dan susu full cream membuat teksturnya lembut, gurih dan wangi. Ini detail kecil, tapi dalam bisnis makanan, detail seperti ini yang membedakan produk biasa dengan produk yang punya karakter. Dari sisi penjualan pun, Yono menerapkan sistem yang fleksibel. Kita sih sebenarnya itu tergantung pembeli aja. Membeli mau beli berapa satuan, boleh 10, boleh 5, boleh, bebas sebenarnya. Satu boxnya itu kan bisa ada isi 10, 15, 20, 25 itu paling boxnya paling besar. Pembeli bisa beli satuan atau dalam box besar. Artinya, pasar yang disasar bukan cuma reseller atau partai besar, tapi juga konsumen rumahan. Strategi ini memperluas segmen pasar, bos. Dari yang mau beli untuk camilan keluarga sampai yang mau jual lagi. Menariknya lagi, harga produk matang maupun frozen dibuat sama. Kalau mateng maupun frozen itu harganya kita sama, nggak ada pengurangan. Kalau risol itu yang tanpa mayo atau risol rogut kan 3.500. Kalau risol mayonya itu kan 5.000. Itu kroket pun sama 3.500 satuannya. Dengan harga mulai dari 3.500 hingga 5.000 rupiah per buah, kalau dalam satu hari terjual rata-rata 1.000 gorengan, omset hariannya bisa sampai 4 jutaan loh, bos. Alhamdulillah sih kalau tiap harinya saya sekarang alhamdulillah dibandingkan yang kemarin waktu pandemi sekarang jauh lebih meningkat gitu. Pelanggan yang mentah bisa kemarin ada kebetulan ya dikirim ke Kalimantan, ke Singapura itu frozen itu. Ya ke Medan mereka buat oleh-oleh lah dari Jakarta ini gitu. Untuk varian frozen bisa dikirim ke luar kota, bahkan ke luar negeri loh, bos. Ditambah lagi pesanan dari kantor-kantor untuk snack box campuran. Untuk segmen kantoran, biasanya risol dan kroket masuk dalam paket snack box. Satu box berisi aneka gorengan. Volume pesanan model seperti ini biasanya lebih besar dan rutin. Dan saat Ramadan tiba, permintaannya meningkat tajam. Sangat berpengaruh sekali untuk bulan Ramadan ini alhamdulillah. Ya pokoknya hampir sekitar naiknya malah hampir 80% malah naiknya kalau dibandingin hari biasa malah. Pesanan malah kadang-kadang kita jadi banyak yang kita tolak karena kita memang nggak sanggup sih kalau di bulan Ramadan ini. Jadi harus ibaratnya untuk pemesanan besok mau nggak mau harus hari ini pesan gitu dulu. Saat Ramadan, dengan kenaikan hingga 80%, cuannya bisa tembus sampai 7 juta rupiah per hari. Tak heran, sebagian pesanan bahkan harus ditolak karena kapasitas produksi terbatas. Nah bos, yang risol walaupun tinggalnya di gang sempit, tapi tetap laris. Buat teman-teman yang ingin mulai berbisnis, saya ada tip nih. Pertama sekali, kejujuran, itu udah paling penting terus untuk penting pemasarannya. Kita tetap harus menjaga kualitas dari kuenya itu sendiri. Dan yang penting ketinggalan lagi juga jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting, cuan bos! Bos-bos, berkunjung ke kebun kurma di Madinah jelas jadi kunjungan wajib para jamaah Indonesia maupun negara lain. Nah, salah satu kebun kurma yang banyak dikunjungi adalah kebun kurma Salman Al Farisi. Meski bisnis ini milik pengusaha setempat, tapi yang mengelolanya orang Indonesia loh, bos. Halo bos,
Silakan beli korma, pingin korma yang murah, adanya di kebun korma Salman Faris Al Farizi. Cuan bos. Memiliki luas sekitar 3 hektar, perkebunan kurma ini salah satu peninggalan sahabat Nabi Muhammad, Salman Faris Al Farisi. Sempat terabaikan, akhirnya kawasan kebun kurma ini dikelola kembali sejak 6 tahun lalu. Di tangan Bos Fendi, ratusan pohon kurma dirawat sampai menghasilkan buah kurma yang lebat. Konsepnya ini di Sumur Salman Faris Al Farizi ini menjual berbagai jenis korma. Kormanya ada Ajwa Alia, Ajwa Madinah, ada Ajwa Safawi, dan lagi ada Sukari. Gak cuma menikmati suasana di bawah pohon kurma saja, jika beruntung, pengunjung bisa menyaksikan langsung proses panennya, Bos. Pohon kurma mulai berbuah setelah 4 sampai dengan 7 tahun masa tanam. Buah kurma yang sudah siap panen biasanya akan diikat dengan tali di bagian pangkalnya. Jadi udah dipotong, terus diikat pakai tambang, diturunin biar gak hancur itu kormanya, biar gak berantakan gitu. Kalau masalah panen korma ini setahun sekali. Kalau satu pohon itu sekitar 1 kintalan itu. Tidak hanya faktor lingkungan dan iklim saja yang mendukung pertumbuhan pohon kurma. Untuk menghasilkan buah kurma yang baik, pohon-pohon kurma ini juga harus mendapat perawatan rutin. Kalau mau berbuah itu harus dikawinkan dulu dengan yang ininya, kembangnya itu dengan lakinya, buat menghasilkannya yang lebih bagus. Kalau nggak dikawinkan itu kembangnya itu nggak bagus nantinya. Dan lagi harus dikasih obat, ada obat khusus. Kurma hasil panen akan melewati tahap pembersihan dan selanjutnya dijual di tempat yang sudah disediakan. Disinilah aneka jenis kurma ditawarkan. Dari grade A sampai dengan grade C bisa dipilih. Selain dari kebun sendiri, Pak Fendi juga mendatangkan kurma dari berbagai perkebunan yang ada di Madinah. Kalau sehari itu tergantung jemaahnya. Kalau lagi jemaah lagi rame itu mungkin hampir 1000 kilo. Yang paling murah itu ajwa yang nomor 2-nya itu 60 real. Terus yang ada yang nomor 3-nya 30 real per kilo ajwa. Tuh bos, dari satu jenis kurma saja sehari bisa raup 30.000 real atau setara 130 juta rupiah. Supaya kebun kurma ini terus ramai dikunjungi, Pak Fendi kerap bekerja sama dengan pihak travel haji umroh, Bos. Biasanya Pak Fendi dan tim memberikan tawaran harga spesial untuk pihak travel yang membawa rombongan jamaah. Saya bekerja samanya ya sesama travel gitu. Saya ngasih kabar ke travel masalah perkebunan ini. Terus saya bekerja sama dengan supir-supir bis. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Potensi lokal yang ada di kota Madinah jelas jadi sumber cuan buat pelaku usaha yang memanfaatkannya. Dengan pelayanan maksimal, bisnis wisata kebun kurma ini jadi bukti raup cuan yang maksimal. Jadi sultan di tanah Arab nih, Bos. Halo bos, kalau usaha itu diutamakan kejujuran. Insya Allah berkah dan sukses. Yang penting cuan bos.